Universitas Islam Indonesia atau lebih akrab dikenal dengan sebutan UII adalah salah satu kampus yang menjadi bagian dari sejarah dunia pendidikan di Indonesia. Terletak di Jalan Kaliurang kilometer 14,5, Universitas Islam Indonesia merupakan kampus swasta tertua di negeri ini. Beberapa tokoh nasional bangsa Indonesia saat itu mempelopori berdirinya sebuah sekolah tinggi swasta pertama di Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendidikan tinggi saat itu dimonopoli oleh kampus-kampus milik pemerintah Hindia Belanda yang termasuk dalam salah satu program politik etis. Politik etis atau politik balas budi pemerintah Hindia Belanda saat itu melahirkan beberapa nama perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan juga Institut Pertanian Bogor. Para tokoh pribumi bangsa Indonesia saat itu tidak mau kalah dari pemerintah Hindia Belanda untuk memajukan dunia pendidikan di negeri ini. Lahirlah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipelopori oleh Bapak Bangsa Dr. Muhammad Hatta bersama-sama dengan Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Mr. Muhammad Rum, Kiai Haji Wasid Hasim, dan tokoh-tokoh nasional yang lain. Berpindahnya pusat pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan, Sekolah Tinggi Islam saat itu ikut pula berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia hingga saat ini. Candi Kimpulan merupakan bangunan pemujaan umat Hindu yang berasal dari masa Mataram kuno. Letak candi ini berada di dalam area kampus Universitas Islam Indonesia, sehingga menjadikan UII sebagai satu-satunya kampus di Indonesia yang memiliki bangunan candi di dalamnya. Mungkin sudah ditakdirkan, sebuah bangunan pemujaan umat Hindu dari masa lampau muncul kembali di komplek pendidikan tinggi yang bernuansa Islam ini. Dan mungkin juga apabila yang akan dibangun di kampus ini bukan gedung perpustakaan, Candi Kimpulan tidak akan pernah muncul kembali. Perpustakaan adalah gudang ilmu pengetahuan. Di tempat inilah semua sumber informasi berasal. Candi Kimpulan memiliki gaya dan pola bangunan yang cukup unik. Candi yang ditemukan pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan tanah ini hanya memiliki struktur kaki candi yang menyatu dengan badan saja, sehingga diperkirakan bagian atap dahulunya menggunakan material yang tidak permanen. Material atap ini diperkirakan berbahan kayu yang berbentuk meru, seperti yang terdapat pada pura-pura di Pulau Bali sekarang. Candi Kimpulan terdiri dari satu candi induk dan satu candi perwara. Pada ruang utama candi induk ini terdapat Linggayoni dan Arca Ganesha yang menghadap ke barat. Pintu masuk candi utama ini menghadap ke timur dengan tangga terbuat dari material organik yang mungkin sudah hancur. Di depan candi induk terdapat sebuah struktur candi perwara yang mewakili 3 bangunan pendampingnya. Di ruang candi perwara ini, pada bagian tengah terdapat sebuah arca nandi yang diapit 2 buah batu lapik. Arca nandi biasanya ditempatkan pada ruang candi perwara tengah, tepat berada di depan candi induknya. Pada bagian utara arca nandi, terdapat sebuah batu Linggayoni yang merupakan simbol kesuburan. Sedang pada sisi selatan terdapat lubang sumuran
yang biasanya digunakan untuk upacara api. Struktur tunggal Candi Perwara ini merupakan bentuk penyederhanaan atau penggabungan 3 bangunan Candi Perwara, sehingga Candi Kimpula ini sebenarnya memiliki pola 1-3, yaitu sebuah candi utama dengan 3 buah candi pendamping. Candi Kimpulan ditemukan dalam kondisi utuh terkubur sedalam 5 meter dengan 19 lapisan tanah hasil erupsi Gunung Merapi. Kondisi lapisan tanah ini ditampilkan pada sisi timur Candi Perwara yang dilengkapi dengan ruang kaca sebagai pengaman. Letak Candi Kimpulan yang cukup dekat dengan Gunung Merapi menjadikan candi ini berulang kali menerima gempuran material dari erupsi Merapi. Namun, karena candi ini didirikan sebagai bangunan yang berfungsi untuk memuja Dewa Ganesha secara khusus, candi ini masih utuh saat ditemukan. Demikianlah, selain sebagai dewa ilmu pengetahuan, Ganesha dikenal juga sebagai dewa penolak segala mara bahaya. Dan disinilah benteng pertama kerajaan Mataram kuno dahulu dalam menghadapi gempuran Gunung Merapi. Jadi salah satu aspek utama Ganesha adalah sebagai dewa ilmu pengetahuan. Hal ini seakan ditunjukkan pada masyarakat luas akan kebenaran fakta dari Dewa Ganesha ini. Mungkin penemuan Candi Kimpulan ini dianggap kebetulan, namun sebenarnya inilah fakta. Karena Candi Kimpulan ini adalah candi pemujaan yang khusus dipersembahkan kepada Dewa Ganesha, di mana tempat penemuan ini pada awalnya akan didirikan sebuah gedung perpustakaan. Perpustakaan itu gudangnya ilmu pengetahuan, dan ini sesuai dengan figur Ganesha yang ditemukan di tempat ini, yang salah satunya menjadi dewa ilmu pengetahuan. Salam budaya.